Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi sama IP yang masih setia ngebawain alur film dia. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini IP mau ngebawain alur film yang berjudul ISM yang rilis di tahun 2016. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan pemandangan runtuhnya sebuah gedung yang menyerupai rumah susun. Kejadian ini terjadi pada malam hari ketika hujan turun dengan deras. Dalam kepanikan, orang-orang berusaha menyelamatkan diri dengan berlarian keluar dari gedung tersebut. Seorang wartawan senior yang prihatin dengan tragedi ini memutuskan untuk mengambil langkah lebih lanjut. Dia menulis surat kepada pemerintah untuk menyampaikan bahwa penyebab runtuhnya gedung tersebut adalah bahan bangunan yang berkualitas buruk. Menurutnya, gedung itu didirikan dengan menggunakan bahan yang tidak memenuhi standar, sehingga membuatnya rentan roboh. Ternyata, di balik runtuhnya gedung ini, terdapat dalang yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung itu. Dia adalah kontraktor yang bernama Ramraj. Wartawan itu bernama Dasarat. Ia tinggal bersama istri dan anaknya. Dasarat berani membela rakyat kecil yang diabaikan oleh pemerintah. Anaknya bercita-cita menjadi wartawan seperti ayahnya untuk membantu orang-orang yang lemah. Namun, surat yang dikirim Dasarat ke pemerintah diketahui oleh Ramraj. Ramraj yang marah lalu menyerang kediaman Dasarat. Ia menghajar Dasarat di depan keluarganya. Sampai-sampai kaki Dasarat patah dan membuatnya cacat. Putra Dasarat merasa sangat marah dan penuh dendam setelah menyaksikan kekejaman Ramraj. Diam-diam, ia merencanakan balas dendam. Di suatu malam, dengan membawa bensin, si bocil itu mendatangi kediaman Ramraj. Tanpa ragu, si bocil itu menuangkan bensin ke rumah Ramraj dan menyebabkan kebakaran yang menghanguskan rumah tersebut. Waktu pun terus berlalu. Setelah beberapa puluh tahun, pemerintah masih dikuasai oleh koruptor dan penderitaan rakyat semakin meningkat. Kekuatan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dipertanyakan karena berbagai kejahatan dan kriminalitas terus terjadi. Pemerintah menuding Javed Ibrahim sebagai dalang di balik semua kekacauan yang terjadi. Di depan masyarakat dan media, Javed seolah-olah menjadi target buruan pemerintah. Namun, sebenarnya Javed dan pemerintah bersekongkol. Javed memiliki kendali penuh atas pemerintahan di India dari balik layar. Demi menghindari penangkapan pemerintah, Javed tinggal di sebuah pulau terpencil yang bernama Tenarif bersama putrinya yang cantik yang bernama Alia. Javed adalah sosok yang kejam yang tidak ragu untuk membunuh siapapun yang menghalangi rencananya. Suatu hari, Alia menyaksikan arena pertarungan ilegal. Ia bertemu dengan petarung yang sombongnya gak ketulungan. Petarung itu adalah seorang pemuda yang sangat tampan. Ia bernama Kalyan. Ketika pertarungan dimulai, petarung itu dengan mudah menghajar lawannya. Namun, karena terlalu terpikat oleh kecantikan Alia, ia tak sadar lawannya menyerang dari belakang hingga akhirnya pingsan. Sejak pertemuan itu, wajah Alia selalu menghantui pikiran Kalyan. Ternyata, Kalyan adalah anak dari Dasarat yang kini sudah dewasa. Setelah Kalyan berhasil melakukan pembalasan dendam kepada Ramraj di masa lalu, ia memutuskan untuk kabur dari rumah dan meninggalkan kedua orang tuanya. Sejak saat itu, Kalyan tidak pernah kembali hingga ia dewasa. Beberapa waktu kemudian, Alia kembali bertemu dengan Kalyan yang sedang terlibat dalam perkelahian di pinggir jalan. Kalyan yang sudah sangat tergila-gila dengan Alia memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ia mendekati Alia yang berada di dalam mobil dan dengan tegas menyatakan bahwa jika mereka bertemu untuk ketiga kalinya, Kalyan akan menikahi Alia. Scene pun berpindah. Alia terlihat sedang berbincang dengan ayahnya di pinggir pantai. Mereka membahas tentang pasangan untuk Alia. Alia mengungkapkan pada ayahnya bahwa dia belum memiliki kekasih dan menginginkan pasangan yang bisa membuat ayahnya terkesan dan takluk. Ayah Alia berusaha mencari jodoh untuk dirinya. Sementara itu,
pemerintah terus menyalahkan Javed di depan media. Padahal di baliknya mereka selalu bersekongkol untuk pejabat yang korup. Uang hasil korupsi mereka bahkan disimpan di bank milik Javed. Di suatu siang, Kalyan dan temannya terlihat sedang asik merokok di tepi pantai. Javed ada di situ. Kalyan lalu memberi rokok kepada Javed. Mereka lalu berbincang-bincang dengan akrab. Kalyan menceritakan kepada Javed bahwa ia sedang jatuh cinta kepada seseorang. Kalyan belum menyadari bahwa Javed adalah ayah dari Alia. Javed memberi nasihat percintaan kepada Kalyan dan mengajari Kalyan puisi untuk memikat wanita yang dicintainya. Scene pun berpindah. Kalyan bertemu kembali dengan Alia di sebuah klub malam. Kali ini Kalyan berusaha memakaikan kalung di leher Alia. Karena itu Alia terkejut dan marah. Ia mengancam akan melaporkan hal ini kepada ayahnya. Akhirnya Alia mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Javed berniat untuk menghabisi Kalyan. Namun dalam perjalanan menuju ke tempat Kalyan, mobil Javed dan anak buahnya diserang oleh musuhnya. Scene pun berpindah. Di kediaman Javed muncul pangeran Persia yang ingin melamar Alia. Di saat yang bersamaan, Kalyan menghubungi Alia dan ngasih tahu kalau ia akan datang ke rumahnya. Kalyan berhasil menyelinap masuk ke rumah Javed dan bertemu dengan Alia. Alia merasa terganggu dengan kehadiran Kalyan. Ia lalu mengadukan kepada ayahnya. Javed yang marah meminta anak buahnya untuk mengejar Kalyan. Namun mereka tidak berhasil menemukannya. Anak buah Javed terus mencari Kalyan sampai akhirnya mereka menembak seseorang. Alia kemudian datang untuk melihat orang yang telah ditembak. Ternyata laki-laki yang malang itu bukanlah Kalyan, melainkan seorang sales. Sejak kejadian itu, Alia terus teringat pada Kalyan. Ia mengetahui bahwa Kalyan masih hidup. Gak lama kemudian, Alia memutuskan untuk menemui Kalyan di sebuah tempat olahraga. Ketika mereka berdua bersama, Kalyan dengan penuh perasaan menyampaikan puisi yang diajarkan oleh Javed. Alia langsung kelepek-kelepek mendengar puisi tersebut. Namun, di balik ketertarikannya, Alia merasa cemas karena takut hubungannya dengan Kalyan tidak akan direstui oleh ayahnya. Hubungan mereka semakin dekat dari hari ke hari. Akhirnya, Alia mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengan ayahnya. Ia menyatakan tidak ingin dijodohkan dengan pangeran Persia karena ia sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Alia bercerita pada ayahnya bahwa seseorang telah membacakan puisi yang sangat indah. Javed mengetahui bahwa puisi itu adalah buatannya. Ia merasa terkejut karena pria yang dimaksud oleh anaknya itu adalah Kalyan. Javed yang kesal akhirnya membawa pasukannya untuk mencari Kalyan di rumahnya. Ketika berhasil menemukan Kalyan, Javed tidak sempat menangkapnya. Sebaliknya, Kalyan malah pergi meninggalkan mereka dengan menaiki sebuah motor. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Javed terus mengejar Kalyan hingga mereka sampai di tepi pantai. Javed berusaha menembak Kalyan, namun tembakannya itu meleset dan Kalyan berani melompat ke air dengan motor. Setelah itu, ia menghilang entah kemana. Scene pun berpindah. Sebuah media bernama Grand Leakage mengungkap jati diri Javed dengan memaparkan semua bukti dengan lengkap. Mulai dari foto, video, hingga alamat rumah Javed. Media ini mengungkap semuanya ke publik agar pemerintah yang selama ini selalu memburu Javed dapat menemukannya. Media itu menantang pemerintah dan aparat terkait untuk segera menangkap Javed di kediamannya dan membawanya ke pengadilan untuk dihukum seberat-beratnya. Gak lama setelah itu, seorang pejabat korup menelpon Javed dan memintanya untuk segera pergi dari rumahnya. Javed dan anak buahnya langsung pergi meninggalkan rumah mereka. Gak lama kemudian, polisi datang untuk menggeledah rumah Javed. Tetapi mereka tidak menemukan apapun. Javed akhirnya mengetahui bahwa pemilik media Grand Leakage adalah Kalyan. Melalui investigasi yang dilakukan oleh media Grand Leakage, banyak koruptor yang berhasil ditangkap. Namun, tidak ada yang mengetahui di mana kantor media Grand Leakage itu berada. Bahkan, cinta Kalyan terhadap Alia hanya kedok untuk melancarkan misinya. Javed terus saja mengomel kepada putrinya karena kesal terhadap Kalyan. Kalyan
diam-diam menyusup ke rumah Javed. Ia berhasil mencuri laptop milik Javed tanpa diketahui oleh siapapun. Alia yang mengetahui bahwa kalian hanya berpura-pura mencintainya hanya bisa menangis. Ia benar-benar tidak menyangka kalau kalian melakukan semua itu hanya untuk menghancurkan ayahnya. Alia melompat dari kapal dengan berniat ingin menemui kalian. Alia akhirnya mengetahui bahwa kalian sebenarnya hanya nama samaran, sedangkan nama aslinya adalah Satya. Satya masih tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Ayahnya yang telah menanamkan prinsip-prinsip jurnalistik sejak kecil membuatnya menjadi seorang jurnalis yang handal dan hebat. Berita mengenai Javed menjadi trending di berbagai media, termasuk televisi. Satya yang sedang berkumpul dengan teman-temannya bercerita bahwa awalnya ia hanya ingin menyelidiki keterkaitan Javed dengan kasus kriket. Namun, ia menemukan fakta lain yang mengungkap kasus lebih besar yang melibatkan para koruptor. Satya mengetahui bahwa seluruh pejabat korup memiliki koneksi dengan Javed dan memiliki hubungan yang sangat kuat dengannya. Para koruptor menyimpan uang haram mereka di Bank of Paradise milik Javed. Satya bersama dengan teman-temannya berusaha meretas bank tersebut dengan menggunakan laptop dan data yang dimiliki oleh Alia. Satya mulai melakukan aksi peretasan akun Bank of Paradise bersama teman-temannya. Mereka berusaha masuk ke dalam sistem bank. Namun, upaya mereka berhasil diketahui oleh staf Javed. Staf Javed juga berhasil menemukan lokasi di mana Satya berada. Hal itu langsung dilaporkan kepada Javed. Javed lalu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Satya di Hyderabad. Ketika pasukan Javed tiba di markas Satya, mereka langsung dihajar habis-habisan oleh Satya. Sementara itu, Alia telah sampai di India untuk menemukan Satya. Ia kemudian mendatangi rumah Satya, namun ia tidak menemukannya. Alia lalu memaksa orang tua Satya dengan pistol agar mereka menghubungi Satya. Dasarat langsung menelpon Satya dan membiarkan Alia berbicara dengannya. Alia mempertanyakan mengapa Satya meninggalkannya begitu aja ketika Alia sudah mencintainya. Satya lalu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya tidak pernah menyukai Alia. Scene pun berpindah. Para pejabat pemerintah merasa resah dengan keberadaan media Green Leakage yang dianggap mengancam pemerintahan. Green Leakage kembali muncul dengan fakta terbaru mengenai siapa saja pejabat yang menyimpan uang di Bank of Paradise. Hal tersebut memicu kehebohan tingkat nasional dan beragam fakta yang disajikan adalah data akurat yang tidak dapat dibantahkan. Media nasional mulai memburu pemerintah dengan berbagai pertanyaan. Hal itu dikarenakan keadaan negara semakin tidak stabil. Gonjang-ganjing mengenai pejabat korup menimbulkan gejolak di masyarakat. Javed datang ke India untuk mengurusi hal tersebut. Sekaligus ia mencari informasi tentang putrinya yang sudah lama tidak ada kabar. Meskipun Javed merupakan buronan negara, ia dengan mudah masuk ke area pemerintahan dan menemui para pejabat korup. Sementara itu di tempat yang lain, teman Satya yang seorang mahasiswa menemukan ayahnya yang gantung diri saat pulang ke rumah. Sang ibu mengatakan bahwa ayahnya bunuh diri karena tidak mampu lagi membiayai kuliahnya, sehingga ia memutuskan untuk gantung diri. Satya yang menyaksikan kejadian itu merasa geram dan bertekad untuk membantu membiayai semua anak yang ingin sekolah. Satya merasa marah dan sangat tidak mempercayai pemerintah. Ia mengajak pasukan peretasnya untuk bersatu menyelamatkan negaranya dari para koruptor. Mereka berencana mencuri uang para koruptor di Bank of Paradise dan membagikan uang tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Di tempat yang lain, Alia membuat ulah dengan mengatakan bahwa ia akan bunuh diri jika Satya tidak datang menemuinya. Satya yang kesal akhirnya pulang dan menampar Alia. Ia mengusir Alia dari rumahnya. Namun, Alia yang sudah sangat tergila-gila dengan Satya tidak mau pergi meskipun Satya jelas tidak menyukainya. Scene pun berpindah. Salah satu teman Satya diculik oleh Javed dan anak buahnya. Namun, ia tidak memberikan informasi tentang Satya meskipun dia disiksa. Satya datang menaiki motor bersama dengan Alia. Ia
menukarkan Alia dengan temannya yang diculik. Alia akhirnya dimarahi oleh ayahnya karena telah jatuh cinta kepada Satya. Misi pembobolan rekening koruptor akhirnya dilakukan oleh Satya dan 4 temannya. Namun ternyata Javed telah mengetahui hal itu. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Satya. Anak buah Javed telah membunuh 4 teman Satya yang membantunya meretas rekening dengan sangat kejam. Ibu Satya sudah merelakan jika anaknya harus ditangkap. Namun ia meminta sedikit waktu sampai anaknya selesai makan. Berita tentang penangkapan Satya menyebar luas dan menjadi perbincangan utama di jagat media. Para pejabat mendapat informasi dari polisi bahwa Satya memiliki ratusan teman mahasiswa jurnalistik yang juga memiliki kemampuan meretas semua percakapan pejabat yang korup. Kemungkinan data tersebut telah disimpan oleh Satya. Apa yang dilakukan Satya benar-benar dapat mengancam kedamaian para koruptor. Para pejabat akhirnya memutuskan bahwa apa yang dilakukan oleh Satya adalah tindakan terorisme. Ia pun akhirnya ditahan. Selama penahanan, salah satu pejabat korup mengancam akan membunuh ayahnya jika Satya membocorkan informasi yang merugikan mereka. Satya yang merupakan anak wartawan terkemuka di masa lalu sangat dikenal oleh peretas mahasiswa dan kalangan masyarakat. Tidak puas dengan penahanan Satya, demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh para mahasiswa jurnalistik dan warga menuntut pembebasan Satya. Saat persidangan Satya berlangsung, para pendukungnya berkerumun di luar pengadilan. Mereka menuntut pembebasan Satya. Di persidangan, Satya menjelaskan bahwa dirinya adalah anak seorang wartawan yang takut mengungkapkan kebenaran karena ancaman. Ia percaya bahwa jurnalis harus berani dan tidak boleh ditekan oleh siapapun. Satya juga menegaskan bahwa para koruptor lebih jahat dari para penjajah Inggris karena mereka tidak hanya menjajah, tetapi menghancurkan hidup rakyat yang telah bekerja keras membayar pajak. Uang rakyat yang dicuri para koruptor harus dikembalikan kepada rakyat tepat pada waktu yang direncanakan. Satya membagikan kode PIN untuk meretas akun rekening para koruptor, kemudian mentransfer uang tersebut kepada seluruh warga miskin. Seluruh pasukan peretas Satya serentak membobol rekening para koruptor dan mengirimkannya kepada rekening warga. Seluruh warga yang mendapat transferan cuma-cuma sangat bahagia dan terkejut tiba-tiba uang masuk ke rekening mereka. Satya kemudian mengakui perbuatannya di hadapan hakim. Namun, ia bangga karena kejahatannya bertujuan membela hak warga yang membutuhkan pertolongan. Meskipun menghadapi hukuman mati, Satya tetap bangga atas tindakannya. Satya berencana akan dipindahkan ke penjara pusat. Tetapi ketika di dalam mobil polisi, ia menyadari bahwa mobil tersebut telah disabotase oleh Javed. Javed ingin menyatukan Satya dengan putrinya Alia. Tiba-tiba, para pejabat korup berjanji akan memberikan uang dalam jumlah besar jika Satya berhasil dibunuh. Akhirnya, Satya dan Javed bersatu dan berhasil mengalahkan para penjahat yang telah dikirim oleh para pejabat korup. Dan film pun ditutup dengan adegan Javed menyerahkan Alia kepada Satya dan merestui hubungan mereka.